Wadidaw, kembali hadir bersama Marga Anime di sini dalam konten One Piece Chapter 1106 dengan judul Selalu Berada di Sisimu, yang merujuk kepada perkataan Dr. Vegapunk tentang pacifista yang selalu berada di sisi Jewelry Bonney. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece Chapter 1106 dimulai dengan menampilkan cover request yang berjudul Robin mendandani buaya dengan pakaian yang lucu. Sebuah cover request dari pembaca bernama Aba. Menariknya, dalam cover request ini Nico Robin diperlihatkan bersama dengan seekor buaya. Seperti yang kita ketahui bersama, dulunya Nico Robin merupakan rekan dari Sir Crocodile saat berada di organisasi Baroque. Dengan hadirnya cover request memberikan clue kepada pembaca bahwa di masa depan Nico Robin mungkin saja akan kembali bekerja sama dengan Sir Crocodile dalam hal tertentu. Artinya beraliansi dengan Monkey D. Luffy, kapten tercintanya. Menarik untuk ditunggu. Kemudian melanjutkan adegan chapter sebelumnya pada halaman pembuka chapter 1106, kita pada akhirnya diperlihatkan dengan kedatangan sebuah armada perang melesat mendekat Pulau Egghead dengan kecepatan penuh. Setelah sebelumnya berita tentang pengepungan armada angkatan laut di Pulau Egghead tersebar di seluruh dunia, kemudian beralih ke tempat Luffy memperlihatkan adegan angkatan laut bersiap untuk menangkap Luffy menggunakan batu laut sesuai perintah dari Saint Saturn. Di saat angkatan laut mulai mendekat, Luffy kemudian bangkit sambil tersenyum dan berubah dalam bentuk gear kelima dan mulai menyerang angkatan laut, sehingga tercipta ledakan besar yang membuat kroco angkatan laut terbang ke angkasa. Wadidaw, akhirnya Luffy bangkit kembali dan bersiap untuk mengguncang seluruh Pulau Egghead. Lalu kita beralih ke adegan selanjutnya, masih melanjutkan adegan chapter sebelumnya saat Gorosei Saint Saturn memerintahkan pacifista untuk menembak jatuh Jewelry Bonney dan Kuma dari angkasa. Menyadari Saint Saturn menargetkan Kuma dan Bonney, Dr. Vegapunk kemudian memerintahkan Atlas untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Bonney, di mana kita melihat Bonney terkejut setelah mendengar pesan dari Dr. Vegapunk. Dan kemudian di saat bersamaan Bonney berteriak ke arah pacifista lalu berkata, "Ayah, kumohon jangan tembak ayahku. Siapapun tolong bantu kami." Mendengar teriakan Jewelry Bonney, pacifista Mark III yang sebelumnya berada di bawah otoritas Saint Saturn atau Gorosei kemudian berbalik arah dan menembak armada Buster Call yang berada di tepi Pulau Egghead, di mana kita menyaksikan guncangan dan ledakan hebat terjadi di Egghead setelah Bonney berhasil mengambil alih otoritas tertinggi pacifista dari Saint Saturn. Kita diperlihatkan kehancuran Buster Call yang tergambar sangat megah di chapter 1106. Menyaksikan Jewelry Bonney berhasil mengambil alih pacifista Mark III, Dr. Vegapunk pun kemudian menatap Bonney dan Kuma dari kejauhan dengan nada sedih. Dr. Vegapunk berkata, "Bonney, kau tahu aku memiliki satu ketakutan, yaitu kau terbunuh oleh ayahmu sendiri. Dan Kuma, bayangkan saat anak perempuanmu kau sakiti dengan tanganmu. Aku tidak ingin insiden seperti itu terjadi. Karena itu, aku memastikan agar seluruh kloningan yang berasal dari dirimu, agar program tersebut menaati Bonney. Karena aku memuat hak otoritas tertinggi dipegang oleh Bonney, melebihi para Gorosei. Dan ingat Bonney, walaupun seluruh dunia memusuhimu, Kuma akan selalu berada di sisimu. Itulah satu-satunya keinginan egoisku. Dan aku tahu tindakanku ini memiliki konsekuensi yang besar. Pengkhianatanku tidak akan mendapat ampunan," ucap Dr. Vegapunk. Setelah Vegapunk berbicara kepada Bonney dalam adegan yang mengejutkan sekaligus memilukan, kita menyaksikan Saint Saturn menyerang Dr. Vegapunk dan menusuk tubuh Vegapunk menggunakan kaki miliknya. Diperlihatkan Vegapunk kemudian terjatuh ke tanah dalam kondisi terluka parah. Sontak semua orang termasuk Bonney, Sanji, Franky terkejut melihat Vegapunk diserang oleh Saint Saturn.
Wadidaw, sungguh mengejutkan teman-teman. Ini tidak terbayangkan, Dr. Vegapunk ditusuk oleh Saint Saturn setelah pengkhianatan Pacifista yang dibuat Dr. Vegapunk. Gambaran Vegapunk di chapter 1106 mengingatkan marga anime dengan adegan Portgas di es saat melindungi adiknya Monkey D. Luffy dari serangan Akainu di chapter 572. Sungguh mengejutkan. Marga anime berharap Dr. Vegapunk bisa selamat dari insiden tersebut. Sebelum berlanjut, marga anime ingin kembali membahas suatu hal yang menarik, yaitu alasan Bonnie bisa mengendalikan Pacifista Mark III. Tentunya kita semua terkejut kenapa Bonnie secara tiba-tiba bisa mengendalikan Pacifista, karena di chapter 1063 kita melihat Bonnie sama sekali tidak bisa memerintahkan Pacifista sama sekali. Di sini marga anime akan menjawab alasannya. Terlebih dahulu kita kembali melihat hadiah Vegapunk kepada Bonnie di chapter 1103, yaitu kalung safir, hadiah untuk ulang tahun Bonnie yang ke-10. Di sini marga anime menduga alat atau chip otoritas Pacifista milik Bonnie berasal dari kalung safir. Walaupun belum mendapatkan penjelasan resmi, tapi melihat Bonnie yang bisa memerintah Pacifista setelah mendapatkan hadiah dari Dr. Vegapunk membuat semua ini masuk akal. Bagaimana menurut kalian, Leo? Menarik untuk ditunggu. Kemudian kita kembali ke cerita utama chapter 1106, memperlihatkan Saint Saturn sangat marah kepada pengkhianatan yang dilakukan Dr. Vegapunk kepadanya, di mana Saint Saturn langsung memerintahkan Admiral Kizaru untuk memusnahkan semua yang ada di Pulau Egghead sekarang juga. Kita menyaksikan Admiral Kizaru berubah menjadi cahaya, kemudian melesat ke tempat Kuma, Sanji, Bonnie, Atlas, dan Franky, di mana Kizaru menyerang mereka semua menggunakan laser beam dengan jumlah yang sangat banyak. Di adegan ini kita melihat Kuma, Franky, dan Atlas terluka, terkena serangan Kizaru, dan Sanji satu-satunya karakter yang berhasil memblokir laser Kizaru yang mengarah ke Bonnie. Setelah serangan pertama gagal, Kizaru kemudian menghampiri Kuma, lalu kemudian bersiap menebas Kuma dan Bonnie menggunakan Ama no Mura Kumo Sword. Dan kemudian di saat yang bersamaan, sebelum Admiral Kizaru melepaskan serangan, Luffy dalam bentuk gear kelima melesat ke arah Kizaru dan kemudian menyerang Kizaru dengan pukulan yang sangat kuat dan membuat Kizaru terhempas jatuh ke tanah, di mana kita menyaksikan Admiral Kizaru hanya bisa memegang kepalanya setelah menerima serangan Luffy tersebut. Lalu kemudian berlanjut, Luffy tertawa sambil berkata, "Perutku sudah kenyang dan kekuatanku sudah pulih sekarang." Di mana kita menyaksikan seluruh daratan Pulau Egghead bergetar, memperlihatkan Luffy merubah seluruh pulau menjadi karet. Melihat sesuatu yang aneh terjadi, para angkatan laut bertanya-tanya tentang hal yang terjadi di Pulau Egghead. Kita juga melihat Saint Saturn yang terdiam melihat Luffy mengubah seluruh pulau menjadi karet. Menarik, untuk pertama kalinya kita melihat Luffy digambarkan sebagai seorang Yonko seperti apa mestinya, memperlihatkan kepanikan angkatan laut, di mana kebangkitan Luffy mengguncang seluruh Pulau Egghead. Inilah sosok Luffy yang kita nanti-nanti, memberikan ancaman yang nyata kepada angkatan laut. Marga anime tidak sabar melihat pertumbuhan bounty bajak laut Mugiwara no Luffy setelah insiden Egghead ini berakhir. Dengan begitu banyaknya peristiwa yang terjadi, marga anime yakin nantinya Luffy akan menjadi Yonko dengan bounty tertinggi di dunia One Piece. Menarik untuk ditunggu. Berlanjut, dengan kekuatan awak kening dari Luffy, Sanji, Franky, Atlas, Kuma, dan Bonnie bisa mendarat dengan selamat. Lalu kemudian Bonnie langsung menghampiri Dr. Vegapunk yang tergeletak di tanah dalam kondisi luka parah. Lalu di saat Bonnie menghampiri Dr. Vegapunk, Bonnie kemudian mendengar sebuah irama yang familiar. Lalu Bonnie teringat dengan kisah masa lalu saat Kuma menceritakan tentang kemunculan Nika. Dalam halaman manga yang sangat indah dan luar biasa, kita diperlihatkan jawelry Bonnie dan Kuma melihat ke arah langit, menyaksikan Luffy melakukan pose Nika yang sangat indah. Pose yang sama persis dengan pose yang digunakan Luffy di chapter 1044.
Lalu kemudian dalam kondisi terluka, Vegapunk berbicara kepada Jewelry Bonnie dan berkata, "Bonnie, apa yang kau lihat itu adalah sosok Nika yang selalu diimpikan Kuma sejak dulu. Dia adalah Monkey D. Luffy, Dewa Matahari Nika, yang kedatangannya telah ditunggu banyak orang sejak ratusan tahun yang lalu." Lalu kita menyaksikan Jewelry Bonnie menangis mendengar sosok yang diimpikan ayahnya hadir di hadapan dirinya. Lalu kita juga melihat adegan menarik lainnya dari kebangkitan Dewa Matahari Nika, yaitu mata robot kuno tiba-tiba aktif setelah mendengar irama Dewa Matahari Nika. Ini menggambarkan jelas kenapa di chapter 1092 robot kuno juga sempat aktif secara tiba-tiba. Hal tersebut karena Luffy berubah dalam bentuk Nika. Artinya terjawab sudah, kebangkitan robot kuno ini bukan karena Kuma atau Dr. Vegapunk, melainkan karena Luffy atau karena detak jantung atau irama Nika dari Luffy itu sendiri. Hal ini tergambar jelas dengan hal serupa pernah terjadi sebelumnya saat gajah raksasa Zunisa juga bereaksi terhadap kebangkitan dari Nika saat perang Onigashima berlangsung. Dari hal ini tentunya tidak lama lagi kita juga akan menyaksikan peran dari robot kuno, dan marga anime sangat antusias. Robot kuno yang telah tidur 200 tahun lamanya diperintahkan oleh Luffy kembali untuk menghancurkan tanah suci Marizoa seperti yang pernah terjadi 200 tahun yang lalu. Hal yang menarik namun baru praduga semata, menarik untuk ditunggu kebenarannya. Kemudian berlanjut dan berpindah di perairan Pulau Egghead di pantai utara, memperlihatkan sebuah kapal raksasa mendekati Pulau Egghead. Sebuah kapal dengan ukuran 10 kali lebih besar dari armada angkatan laut menerjang pantai Egghead, di mana kita menyaksikan pasukan angkatan laut terkejut melihat sosok yang datang ke hadapan mereka adalah bajak laut yang pernah bubar lebih dari 100 tahun yang lalu. Mereka adalah bajak laut raksasa Dory dan Brogy telah hadir ke Pulau Egghead dengan sangat epik. Wadidaw, kedatangan dari dua raksasa Elbap ini sangat di luar dugaan, sekaligus mengejutkan karena tidak terpikirkan sebelumnya. Sosok yang datang ke Egghead bukan Revolutioner Army, bukan bajak laut Kurohige, dan bukan armada besar bajak laut Mugiwara no Luffy, melainkan teman Luffy saat di Little Garden, yaitu Dory dan Brogy. Leo, kita mengetahui kedatangan bajak laut raksasa Dory dan Brogy ke Pulau Egghead adalah untuk bertemu dengan Mugiwara no Luffy atau Dewa Matahari. Dari pernyataan Dory yang menyebutkan Dewa Matahari, marga anime langsung menyadari kedatangan Dory dan Brogy tidak lain adalah untuk menyelamatkan Luffy dari pemerintah dunia, sekaligus menjadikan Luffy sebagai pemandu menuju Pulau Elbap. Hal ini marga anime dasari dari pernyataan yang terdapat dalam chapter 867 tentang ras raksasa adalah ras pemuja Dewa Matahari. Jadi kedatangan Dory dan Brogy tentunya akan mengubah jalan pertempuran Pulau Egghead, mengingat mereka berdua nantinya akan berperan sebagai pembuka jalan bagi bajak laut Mugiwara no Luffy. Karena kita tahu lokasi keberangkatan bajak laut Mugiwara no Luffy itu di timur pantai Egghead, tepat dengan lokasi kedatangan Dory dan Brogy saat ini. Dengan kedatangan bajak laut raksasa tentunya kita penasaran, apakah hanya Dory dan Brogy saja yang hadir, atau ada raksasa lainnya, atau mungkin Shanks yang hadir di Pulau Egghead. Mengingat Dory dan Brogy sebelumnya berada di Elbap bersama Shanks. Dengan datangnya Dory dan Brogy, tentunya Shanks juga telah bergerak. Yang pergerakannya tersebut belum kita ketahui apakah dia juga hadir ke Pulau Egghead atau dia menuju suatu tempat yang kita tidak ketahui. Di sini marga anime juga berteori bahwa kemungkinan raksasa lain atau salah satu dari kapten armada bajak laut Mugiwara no Luffy, Hajrudin, dan krunya juga ikut hadir ke Pulau Egghead. Karena bajak laut raksasa telah kembali berlayar setelah 100 tahun lamanya, dan Hajrudin dan krunya tidak mungkin melewatkan kesempatan untuk berlayar bersama dua legenda Pulau Elbap, pulau para pejuang. Menarik ditunggu.
Leo, jadi tidak akan lama lagi kemungkinan Ars Egghead akan segera berakhir dengan berhasilnya Luffy dan kawan-kawan menghindar dari kepungan pemerintah dunia. Tentunya dengan Ars Egghead yang mendekati akhir, kita bertanya-tanya apakah Monkey D. Dragon akan datang ke Egghead atau dirinya hanya menyaksikan Kuma dari Kamabaka. Di sini marga anime mencoba menjawab bahwa kemungkinan Monkey D. Dragon akan datang ke Egghead itu ada kesempatannya, karena menurut Dory dan Brogy, berita tentang pengepungan armada angkatan laut di Pulau Egghead telah tersebar di seluruh dunia. Ditambah dengan informasi bergeraknya Monkey D. Dragon di chapter 1102 menjadi tanda bahwa Dragon akan datang ke Egghead saat Ars Egghead mendekati akhir. Tentu kedatangan Monkey D. Dragon adalah sosok yang paling kita tunggu-tunggu, mengingat dirinya adalah karakter yang bukan dari kelompok bajak laut Monkey D. Luffy yang paling banyak disorot di Ars Egghead. Menarik untuk ditunggu. Dan kabar terakhir, minggu depan libur, saatnya Oda Sensei rehat sejenak. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.